Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode 305, dengan judul Ikan berubah menjadi naga di dalam kolam Donglin. Langsung ke dalam alurnya. Kolam Donglin, sesuatu yang belum pernah dimasuki oleh 7 warna Celestial Sovereign. Bahkan setelah dia dipilih untuk dibesarkan oleh leluhurnya, dia tidak pernah memasuki kolam Donglin. Ketika akhirnya dia mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kolam Donglin, dia dikeluarkan dari sekte Donglin karena kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang dia sesali selama sisa hidup ini. Pada saat ini, dunia sedang runtuh, tetapi hanya Donglin Pool yang tersisa. Ini menunjukkan betapa orang ketiga sangat peduli dengan penyesalan dalam hidupnya ini. Aura dari 8 pintu jelas muncul di dunia yang runtuh. Ini melonggarkan batasan yang membuatnya jadi hanya Wang Lin yang bisa memasuki dunia ini. Bagaimanapun, Wang Lin telah mengaktifkan bunga kelima dengan jiwa ketiga, jadi begitu dia masuk, bahkan hantu tua Zan pun tidak bisa masuk. Namun, ketika ingatan menjadi bingung dan runtuh, aura hantu tua Zan berputar-putar di dunia ini. Dia terus mencoba memasuki dunia ini. Saat ini, meskipun 8 pintu telah muncul, yang asli belum muncul dengan sendirinya. Jika dia mencoba mencarinya satu persatu, itu akan memakan banyak waktu. Bagaimanapun, Wang Lin telah membuat 8 pintu muncul dengan mengambil jalan pintas. Dia telah memaksa mereka untuk muncul dengan mengacaukan ingatan jiwa ketiga. Dunia sedang dihancurkan. Kemungkinan tempat ini akan runtuh sebelum dia menemukan pintu yang sebenarnya, kemudian 8 pintu akan disembunyikan lagi. Pada saat itu, akan lebih sulit lagi untuk menemukan pintunya. Dia akhirnya menciptakan kesempatan ini dan pasti tidak akan membiarkannya sia-sia. Apakah stimulasi masih belum cukup? Sudao, kau meninggalkan sekte Donglin. Tapi aku bisa membantumu memenuhi keinginan terakhirmu untuk memasuki kolam Donglin. Sangat baik. Saya, Wang Lin, akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya di mana pintu yang sebenarnya. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Old Ghost Zan dapat memecahkan penghalang rapuh di dunia ini kapan saja. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerbu ke arah kolam Donglin yang tidak runtuh. Dia mendekati kolam dalam sekejap. Kolam ini sama persis dengan kolam pada bunga kedua, hanya saja tidak membeku. Kolam itu jernih dan harum mengalir keluar darinya. Dia langsung duduk di dalam kolam dan duduk. Saat dia duduk dan menyentuh kolam, 7 esensi di dalam tubuh Wang Lin bergerak. Kolam ini sangat aneh, dan mengandung energi esensi yang tak terbayangkan. Itu bergegas ke tubuhnya dan menyatu dengan 7 esensinya. Saat mereka menyatu, 7 esensi Wang Lin tumbuh dan menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah bersepeda di dalam tubuhnya, 7 esensi keluar. Esensi api di mata kiri Wang Lin berubah menjadi lautan api dan memasuki kolam Donglin. Sepertinya menyerap kekuatan tanpa akhir dan berubah menjadi tubuh api. Tubuh ini tampak persis sama dengan Wang Lin, tetapi terbuat dari api, itu dibentuk oleh esensi api. Pada titik ini, esensi api Wang Lin benar-benar melampaui apa yang sebelumnya, dan menjadi lengkap. Tubuh api mengenakan pakaian api, dan aura kuat meletus. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam kolam. Sesaat kemudian, ada suara gemuruh yang menggelegar dan naga petir terbang keluar dari kolam dan mengambil bentuk manusia. Pada saat yang sama, guntur keluar dari mata kanan Wang Lin dan berubah menjadi naga petir yang bergegas ke dalam kolam. Sama seperti tubuh api, tubuh guntur ini juga tampak seperti Wang Lin. Dia tampak seperti surga guntur. Tak lama kemudian, kehidupan dan kematian, benar dan salah, dan esensi karma muncul secara diam-diam. Kolam Donglin tiba-tiba kehilangan lebih
dari setengah airnya dan mengembunkan 3 esensi halus. Esensi hidup dan mati membentuk tubuh di hadapan Wang Lin. Tubuh ini membuka lengannya. Tangan kirinya mengendalikan hidup dan tangan kanannya mengendalikan kematian. Itu tampak seperti surgawi yang mengendalikan hidup dan mati. Jubah abu-abu dan rambut panjangnya yang berkibar adalah pemandangan yang mengejutkan. Di samping tubuh sejati hidup dan mati, karma dan esensi benar dan palsu juga membentuk 2 tubuh. Bagi tubuh sejati karma, telapak tangannya yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangannya yang tertutup adalah akibat karma. Tubuh ini memberikan perasaan dunia lain, dan matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan tanpa akhir, seolah-olah telah melihat melalui semua perubahan di dunia. Mata tubuh sejati dan palsu setengah tertutup. Sepertinya itu bolak-balik antara benar dan salah seolah-olah tertutup kabut. Namun, tubuh ini memberikan tekanan yang akan membuat jantungnya bergetar. Kelima esensi telah membentuk tubuh yang sebenarnya, tetapi ini bukanlah akhir. Esensi pembunuh Wang Lin muncul dan menyerap sejumlah besar air. Ketika ada kurang dari 30% dari kolam yang tersisa, esensi pembantaian membentuk tubuh aslinya. Tubuh ini terbuat dari niat membunuh dan sepenuhnya merah. Saat itu muncul, itu mengeluarkan niat membunuh yang bisa menghancurkan dunia. Setelah 6 esensi muncullah esensi pembatasan yang dibentuk oleh garis darah di mata Wang Lin. Garis darah terbang di depan Wang Lin, dan mereka tampak seperti sepasang mata. Air dari kolam turun sekali lagi hingga tersisa kurang dari 20%. Esensi pembatasan telah lengkap dan membentuk tubuh yang sejati. Itu melayang di hadapannya, menjadi tubuh sejati esensi ketujuh. Kejutan di hati Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia telah lupa bahwa Old Ghost Zan siap untuk masuk dan pintu yang sebenarnya masih tersembunyi di antara 8 pintu. Dia tidak pernah bisa mengharapkan Donglin Pool memiliki efek yang luar biasa yang memungkinkan esensinya berkembang menjadi tubuh esensi sejati, yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Pergantian peristiwa ini berada di luar harapannya. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mengejutkan. Namun, dia mengerti bahwa semua ini hanyalah ilusi. Kolam Donglin dibentuk oleh ingatan jiwa ketiga, dan itu semua berdasarkan kemungkinan hal ini terjadi. Setelah dunia benar-benar runtuh, dia akan kembali ke dunia nyata dan semua ini akan lenyap. Namun, ini memberi Wang Lin harapan, itu memungkinkan dia untuk mengetahui pentingnya kolam Donglin. Jika aku bisa pergi ke benua astral abadi, aku harus pergi ke kolam Donglin. Wang Lin bisa mendengar suara bergema seperti orang gila di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun saat ini dia adalah ilusi, tingkat kultivasinya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, ini belum berakhir. Perubahan yang lebih mengejutkan datang dari kolam dengan kurang dari 20% air yang tersisa. Wang Lin tidak hanya memiliki 7 esensi, dia memiliki esensi ke-8. Esensi ke-8 adalah esensi air yang dia peroleh dari formasi di planet 5 elemen. Namun, itu hanya mencapai penyelesaian kecil dan jauh dari mencapai penyelesaian besar untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, pada saat ini, air di dalam kolam Donglin memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan menyatu dengan esensi airnya. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia merasakan esensi ke-8 dengan cepat menjadi lebih kuat. Ketika semua air menghilang dari kolam Donglin, esensi air sudah lengkap. Itu juga membentuk tubuh sejati esensi. Tubuh asli mengenakan kemeja gelombang air dan seluruh tubuhnya sangat jernih seperti air. Saat itu terbentuk, budidaya Spirit Void tahap akhir Wang Lin dengan cepat meningkat. Dalam sekejap, dia mencapai puncak tahap Spirit Void dan hanya selangkah dari Arcane Void. Jika dia bisa membentuk esensi ke-9, dia akan melangkah ke tahap Arcane Void.
9 esensi akan melebur menjadi satu dan mencapai puncak esensi. Setelah kolam Donglin kehilangan semua airnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Kolam Donglin, satu-satunya yang tersisa di dunia yang hancur ini, benar-benar runtuh. Wang Lin membuka matanya. Saat ini, dunia yang diciptakan dari ingatan 7 warna benar-benar hancur. Aura hantu tua Zan tiba-tiba masuk dan terbang menuju Wang Lin. Pada saat yang sama ketika dunia runtuh, aura salah satu dari 8 pintu tiba-tiba meningkat pesat dan menekan 7 pintu yang tersisa. Ini adalah pintu yang asli, yang menuju ke benua astral abadi. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Saat Old Ghost Zan mendekat, Wang Lin melompat. Suara letupan keluar dari tubuhnya. Meskipun perasaan kuat dan tingkat kultivasi tinggi ini semuanya palsu, mereka telah membuka pintu ke masa depan yang cerah bagi Wang Lin. Saat dia melangkah maju, dunia benar-benar runtuh di bawah kakinya. Memori dunia 7 warna runtuh, tapi aura pintu asli menjadi lebih kuat. Itu lurus ke depan. Old Ghost Zan tampaknya sudah gila dan dengan cepat mendekat. Namun, dia tidak bisa mengejar Wang Lin, yang telah mempelajari Cloud Dao Heavenly Art dan membentuk 8 esensi tubuh sejati. Wang Lin hanya mengambil satu langkah dan muncul di depan pintu yang sebenarnya. Tempat ini awalnya adalah gunung yang sudah lama hancur. Yang menggantikannya adalah sebuah pintu. Pintu ini mengeluarkan aura kuno dan sangat besar. Wang Lin seperti semut sebelumnya. Saat Wang Lin menutup pintu, dia sama sekali tidak ragu untuk mengangkat tangan kanannya. Semua kekuatan dan kultivasi Dao kuno berkumpul di telapak tangannya dan menekan pintu. Pintu ke gua, buka. Wang Lin meraung, dan 8 tubuh esensi sejati muncul. Mereka semua mengangkat tangan dan menekan pintu. Pintu bergetar dan Gemuruh menggelegar bergema. Sebuah celah muncul dan pintu mulai terbuka. Di luar celah itu adalah benua astral abadi. Dunia nyata yang luas. Wang Lin adalah orang pertama dari dalam gua yang datang ke sini setelah pintunya ditutup. Tidak mungkin untuk menggambarkan suasana hatinya. Mungkin Daoist Scattered Spirit memiliki perasaan yang sama dengannya ketika dia meninggalkan 7 juta dunia dan muncul di sistem bintang kuno. Saat pintu terbuka, gelombang aura benua astral abadi mengalir keluar. Episode ke-306, dengan judul Membakar Sayap Keinginan untuk Mencapai Benua Astral Abadi. Langsung ke dalam alurnya. Sebuah celah terbuka di pintu dan aura benua astral abadi masuk. Dunia runtuh di belakang Wang Lin, dan Old Ghost Zan muncul. Bayangan yang mengenakan jubah mengungkapkan cahaya hantu yang mengerikan di matanya dan menatap Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rasa hidup dan mati mengalir ke dalam hatinya saat pintu terbuka. Wang Lin berdiri di samping pintu dan berbalik untuk melihat Old Ghost Zan di kejauhan. Aura dari benua astral abadi mengalir melalui celah tersebut. Ini membuat garis keturunan Dao kuno Wang Lin bersorak, dan aliran darahnya dipercepat. Sepertinya menyerap aura ini. Perasaan bahaya di hati Old Ghost Zan menjadi lebih kuat. Dia tidak mendekat tetapi mulai berbicara di kejauhan. Bahkan jika kamu membuka pintu, kamu tidak akan berani pergi. Meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang jiwa ketiga, masih ada beberapa naluri yang tersisa di jiwa. Ada penghalang antara dunia gua dan benua astral abadi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan dari benua astral abadi yang bisa pergi. Bahkan jika Anda memiliki panggilan garis keturunan dan dapat pergi, jika Anda tidak menyerahkan jiwa ketiga, maka saya akan membunuh semua orang yang Anda sayangi saat Anda meninggalkan gua ini. Sekarang setelah pintu dibuka, tidak ada perseteruan yang mendalam di antara kami. Beri aku jiwa ketiga dan aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali ke dunia gua.
Kata-kata Old Ghost Zan sepertinya mengandung kekuatan yang aneh. Wang Lin tidak berbicara. Dia tidak bisa menyerahkan jiwa ketiga. Baginya, jiwa ini bukanlah Sudao penguasa surgawi 7 warna, tetapi muridnya, Xie King. Sambil merenung tanpa suara, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 2 lampu hantu menyala. Kedua bola cahaya ini memancarkan cahaya seperti hantu. Di dalamnya ada garis darah. Ini adalah darah jantung Xie King. Xie King adalah reinkarnasi dari jiwa ketiga, dan dengan mengorbankan nyawanya, dia telah membentuk 3 segel. 1 untuk jiwanya sendiri, dan 2 lainnya telah diberikan kepada Wang Lin. Ini adalah hal terakhir yang dia lakukan untuk gurunya sebelum dia meninggal. Setelah 2 segel ini menyatu dengan aura dari benua astral abadi, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyegel 2 jiwa lainnya. Saat kedua segel muncul, sejumlah besar aura benua astral abadi yang datang melalui celah kecil di pintu bergegas menuju tangan kanan Wang Lin. Aura dengan cepat menyatu dengan segel. Cahaya hantu tiba-tiba meningkat seolah-olah 2 matahari hantu muncul di tangan kanan Wang Lin. Tubuh Wang Lin kabur di dalam cahaya ini, dan bahkan pintu di belakang Wang Lin akhirnya diselimuti. Pintu itu tampak kabur dari jauh. Namun, kekuatan segel ini belum lengkap, itu masih menyerap aura dari benua astral abadi. Pintunya hanya dibuka sedikit, jadi penyerapannya agak lambat. Ketika Old Ghost Zan merasakan kekuatan penyegelan, pupil matanya menyusut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan krisis hidup dan mati. Ini berasal dari kekuatan penyegelan yang muncul setelah segel mulai menyerap aura benua astral abadi. Ada kilatan dingin di mata Old Ghost Zan dan dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Dia tahu ini bukan waktunya untuk mundur, meskipun rasa bahayanya sangat kuat, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Old Ghost Zan mengangkat tangannya dan karakter pertempuran emas ditembakkan ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di atas bayangan jiwa 7 warna di sekitar Old Ghost Zan. Jiwa dari Taois 7 warna tiba-tiba muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna. Dan bergegas menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, jiwa yang tertutup jubah membuka lengannya. Jubah di tubuhnya memanjang seperti gelombang dan terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan 2 segel di tangannya masih menyerap aura dari benua astral abadi. Saat Old Ghost Zan dan 2 jiwa 7 warna mendekat, dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong ke depan. Dengan ini, 8 tubuh sejati inti Wang Lin semua muncul dan mendorong tangan mereka ke depan. Gemuruh menggelegar bergema, dan bunga kelima yang runtuh menghilang, dengan cepat mengungkapkan Dao Master Blue Dream, lelaki tua bernama Ma dari planet Five Elements, Tang San, dan lainnya. Ada juga Jenderal Black Tortoise dan Vermilion Bird General yang terluka parah. Saat tubuh esensi sejati keluar, ekspresi Old Ghost Zan berubah. Dia tidak memiliki ingatan dari jiwa ketiga, jadi dia tidak mengenalinya. Namun, mata lelaki tua bernama Ma itu dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan saat melihat esensi tubuh sejati. Essence True Body. Ini adalah inti dari tubuh sejati. Sudah sangat jarang bagi satu orang untuk memiliki hanya satu tubuh esensi sejati, tapi sebenarnya dia memiliki 8. Rumor mengatakan bahwa selain pergi ke alam dewa primordial, ada metode lain untuk mendapatkan tubuh sejati esensi. Meski metodenya tidak pernah terbukti, itu menunjukkan betapa langka itu. Petik 2. Gemuruh menggelegar bergema. Wang Lin dan 8 tubuh esensi sejatinya menyerang pada saat yang sama. Old Ghost Zan, jiwa 7 warna, dan jiwa berjubah gemetar, dan mereka dipaksa mundur. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi Old Ghost Zan di depan dan memaksa Old Ghost Zan kembali.
Tubuh Wang Lin gemetar. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya melalui tangan kirinya dan memasuki tubuh 8 esensi sejati di belakangnya. Mata Wang Lin berbinar. Meminjam kekuatan ini, tangan kirinya membentuk busur dan dia mundur untuk menekan tangan kirinya di pintu. Pintu bergemuruh, dan pada saat yang sama, 8 tubuh esensi sejati juga mundur dan menabrak pintu. Saat gemuruh bergema, pintu itu didorong mundur lebih banyak lagi, dari hanya celah sampai dibuka hampir 30%. Saat ini, pintu tidak lagi membutuhkan seseorang untuk mendorongnya agar terbuka. Saat benua astral abadi yang kuat bergegas masuk, pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, lebih lebar dan lebih lebar. Pada saat yang sama, bahkan lebih banyak aura benua astral abadi keluar dan menyatu dengan 2 segel di tangan Wang Lin. Saat ekspresi Old Ghost Zan berubah sangat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Mata Old Ghost Zan dipenuhi ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk ragu-ragu, dan dengan cepat mundur. Wang Lin melihat segel di tangannya. Dia samar-samar melihat Xie Qing, dan kesedihan memenuhi matanya. Xie Qing, kamu adalah muridku dan juga tuanku. Wang Lin menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Kedua segel itu terbang menuju Old Ghost Zan yang melarikan diri. Segel ini seperti takdir, tidak peduli seberapa cepat Old Ghost Zan, dia tidak bisa lepas dari takdir. Kedua segel itu langsung mendekati Old Ghost Zan. Sebelum ekspresi ketakutan Old Ghost Zan, segel pertama dipasang di dahinya. Old Ghost Zan meraung dan tangannya membentuk segel. Saat mantra muncul, jiwa dengan jubah di sekelilingnya mengungkapkan ketakutan di matanya. Dia melambaikan tangannya dan cahayanya melesat menuju segel. Namun, semua mantra dan cahaya tidak dapat menghentikan segel ini. Seolah-olah tidak ada yang ada sebelumnya. Segel itu menembus semuanya dan dengan lembut mendarat di antara alis bayangan dengan jubah di sekitar Old Ghost Zan. Saat itu mendarat, jiwa dengan jubah itu menjerit menyedihkan. Bayangan yang tumpang tindih muncul, dan itu langsung berubah menjadi jiwa 7 warna. Segel itu akhirnya mendarat di antara alis jiwa 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema saat segel itu meledak dan mengelilingi jiwa 7 warna. Dari kejauhan, itu tampak seperti jaring, dan jiwa 7 warna menyusut dengan jaring itu hingga hanya sebesar kepalan tangan. Cahaya dari jiwa meredup. Pada saat ini, Old Ghost Zan dengan cepat mundur, dan riak muncul di bawah kakinya. Jiwa dengan jubah di sekitar Old Ghost Zan dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat dia melihat segel yang membekas di antara alisnya. Segel itu menghilang dan menyelimuti tubuhnya. Di kejauhan, Dao Master Blue Dream dan teman-temannya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak berharap Wang Lin menyiapkan hal seperti itu. Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat rumit. Mereka awalnya berpikir bahwa Xuan Luo akan membantu masalah di dunia gua pada akhirnya. Tapi Xuan Luo tidak muncul sama sekali, dan semuanya sampai sekarang bergantung pada Wang Lin. Jiwa dengan jubah yang memasuki Old Ghost Zan ditangkap di lehernya dan menyusut hingga hanya sebesar kepalan tangan. Semua hubungan dengan Old Ghost Zan terputus. Saat koneksi terputus, mata Old Ghost Zan segera menjadi redup dan darah hitam mengalir keluar dari mulutnya. Meskipun matanya tidak memiliki cahaya, namun menjadi jelas. Dia melihat sekeliling, dan pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Wang Lin, lalu pintu di belakang Wang Lin. Melihat pintu yang terbuka, Old Ghost Zan tersenyum. Kau luar biasa, impian seumur hidupku adalah membuka pintu ke gua ini, tapi, saat itu, aku gagal dalam Arcane Tribulan dan terpaksa bergabung dengannya. Tubuh Old Ghost Zan mengeluarkan semburan gas hitam. Kulitnya layu dan sejumlah besar cairan hitam menetes darinya. Dia meleleh dan sekarat.
Seharusnya aku mati bertahun-tahun yang lalu, kamu telah menyelesaikan mimpiku dan membebaskanku, Wang Lin. Terima kasih, suaranya sangat lemah, dan separuh tubuhnya telah menghilang. Namun, setengah tubuh yang tersisa berubah menjadi sinar. Lampu merah. Matanya bersinar seolah-olah dia telah meletuskan kekuatan terakhir hidupnya dan menyerbu ke pintu yang setengah terbuka. Bahkan jika dia akan mati, dia harus melihat benua astral abadi yang dia rindukan sepanjang hidupnya. Wang Lin tidak menghentikannya. Dia menyaksikan setengah tubuh Old Gozan bergegas menuju pintu dan menyaksikan Old Gozan menghilang di luar pintu. Episode 307, dengan judul Satu genggam tangan untuk memberi hormat saat debu mengendap. Langsung ke dalam alurnya. Bab 1786 Satu genggam tangan untuk memberi hormat saat debu mengendap. Pintunya terbuka sepenuhnya. Di Alhaven, tungku raksasa yang dilapisi gas hitam di inti dunia gua bergetar. Gas hitam itu pecah inci demi inci. Retakan raksasa muncul di tengah-tengah tungku, dan cahaya keemasan tersebar. Gemuruh bergema saat retakan semakin besar dan besar. Akhirnya, tungku dibelah menjadi dua. Saat itu terbelah, sebuah pintu emas sebesar dunia muncul. Pintu terbuka dan awan memenuhi bagian dalam pintu. Terkadang Anda bisa melihat benua yang aneh, terkadang terlihat kabur. Ketika pintu muncul, reruntuhan di luar tungku hancur dan berubah menjadi ruang yang terhubung dengan seluruh dunia gua. Semua pembudidaya yang mengamati di sini merasakan getaran yang menyebar ke seluruh dunia gua. Saat gemetar bergema, pintu masuk ke inti dunia gua di Alhaven tiba-tiba menghilang dan tungku muncul. Pintu emas dari tungku mengeluarkan cahaya keemasan tak berujung yang menyelimuti dunia gua. Di luar pintu emas, orang-orang muncul satu persatu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki inti gua dan belum mati. Ada Tuo Shen, Dao Master Blue Dream, Tang San, dan orang-orang dari planet Five Elements. Ada juga Wang Lin. Selain gemuruh dari pintu emas yang terbuka, ada keheningan, tidak ada orang lain yang berbicara. Mereka semua memandang ke pintu emas dan dunia di sisi lain yang terkadang jelas dan terkadang kabur. Saat Wang Lin melihat ke pintu, matanya mengungkapkan lebih dari 2000 tahun kesedihan. Pintu akhirnya terbuka, akhirnya muncul. Wang Lin telah menunggu lama untuk hari ini. Hari ketika dia mengetahui bahwa dunia hanyalah dunia gua, dia membayangkan hari ketika dia bisa membuka pintu ke dunia nyata. Ke benua astral abadi. Sekarang dia melihat ke pintu emas, dia sepertinya telah memasuki kondisi kesurupan. Lebih dari 2000 tahun kenangan terulang kembali di benaknya. Dia telah pergi dari seorang anak kecil dari sebuah desa di pegunungan dan selangkah demi selangkah tiba di masa sekarang, di mana dia membuka pintu dunia gua. Proses ini pahit, sangat sedikit orang yang dapat memahami kesulitan yang dia derita, tak terhitung banyaknya pertemuan dengan takdir baik atau buruk. Wan aku telah membuka pintu ke dunia gua. Disitulah aku akan membangunkanmu, ini adalah janjiku padamu. Wang Lin melihat ke pintu dan merasakan kesedihan di hatinya. Dia memikirkan Li Muan. Xie Qing, aku berjanji untuk menghidupkanmu kembali. Saya pasti akan berhasil. Petik 2. Wang Lin melihat ke pintu emas. Dalam sekejap, dia sepertinya melihat seluruh hidupnya di dalam pintu. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir bawahnya dan melihat ke pintu emas, air mata mengalir dari matanya. Dia merindukan kampung halamannya, merindukan sekte, merindukan guru dan sektenya. Dia sudah terlalu lama berada di dunia gua. Dia seharusnya mati rasa, tetapi kerinduannya telah berubah menjadi keinginannya untuk terus menunggu. Dia telah berhasil menunggu sampai hari ini tiba. Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandang ke pintu emas dengan emosi. Mereka sudah lama berada di dunia gua, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa.
Orang tua bernama Ma menatap Yun Yifeng dengan kebaikan di matanya. Dia masih ingat saat itu, ketika Yun Yifeng baru berusia 18 atau 19 tahun. Namun, sekarang, selain penampilannya, Yun Yifeng sudah sangat tua. Ayo pulang, orang tua bernama Ma menghela nafas. Pulang, Yun Yifeng melihat ke pintu emas. Bahkan dia yang selalu tenang terharu dan merasa sangat rumit. Dia bingung dan tidak jelas apakah benua astral abadi adalah rumahnya atau apakah planet 5 elemen di dunia gua adalah rumahnya. Di belakang pria tua bernama Ma adalah dua pria paruh baya dari planet Five Elements. Mereka melihat ke pintu emas dengan perasaan rumit yang sama yang tidak dapat mereka ungkapkan dengan jelas. Ada juga kura-kura hitam dan burung vermilion. Mereka melihat ke pintu emas dan merasakan kepahitan di hati mereka. Mereka mengingat 7 dao sekte dan waktu mereka dengan 7 warna celestial sovereign. Sekarang mereka akan kembali ke benua astral abadi, tetapi 7 dao sekte sepertinya sudah lama pergi. Dibandingkan dengan orang-orang yang bukan milik dunia gua, mata Dao Master Blue Dream dipenuhi dengan keraguan tersembunyi. Meskipun dia sudah tahu banyak dan mengerti bahwa dunia hanyalah sebuah gua, sekarang dia menghadap ke pintu gua, dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia pergi atau tinggal? Tuo Sen atau Tusi juga diam-diam merenung. Dia melihat ke pintu emas. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di Alheaven, di luar pintu emas, beberapa sinar cahaya menutup masuk. Beberapa pembudidaya dari dunia gua datang dari jauh. Ketika mereka melihat pintu emas, mereka semua kaget. Tatapan Wang Lin menarik diri dari pintu emas setelah sekian lama. Dia tahu bahwa setelah meninggalkan bunga kelima, 8 inti tubuh aslinya telah menghilang. Esensi airnya masih baru selesai kecil, dan 7 esensi lainnya disembunyikan. Semuanya kembali ke sebelum dia memasuki kolam Donglin. Meskipun Wang Lin tahu bahwa ini akan terjadi, dia masih merasakan fluktuasi kecil di dalam hatinya, tetapi dia segera menekannya. Dia sekarang dipenuhi dengan harapan tentang kolam Donglin di benua astral abadi. Mungkin ada perselisihan di antara kita, jadi mungkin kita harus berjuang sampai mati, tapi sekarang pintu telah terbuka. Semua keluhan kita hilang. Jika ada di antara kalian yang ingin meninggalkan dunia gua, aku akan mengirimmu pergi. Wang Lin menggenggam tangannya pada semua orang di sini. Kata-kata Wang Lin tulus tanpa kebohongan, dan dia lelah. Kenangan lebih dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang, ketika pintu akhirnya terbuka, diputar ulang di benaknya. Selama dia manusia, dia akan merasa lelah. Tidak hanya dia lelah, semua orang di sini juga sama. Dao Master Blue Dream telah membantu karena putrinya dan terluka. Tuo Sen dan Wang Lin adalah musuh dan teman. Dia telah membantu pada saat-saat penting dan juga lelah. Apakah itu Tang San, kura-kura hitam, burung vermilion, atau para pembudidaya dari planet 5 elemen, mereka semua lelah. Intensitas pertempuran di inti dunia gua jarang terlihat. Orang tua bernama Ma dari planet Five Elements adalah orang pertama yang melangkah maju setelah merenung. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit, dan setelah waktu yang lama, dia berbicara. Rekan kultivator Wang, lelaki tua ini akan pergi lebih dulu. Jika Anda datang ke tanah surgawi, Anda bisa mengunjungi sekte 5 elemen. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, karena telah membantu sebelumnya. Jika saya beruntung, saya pasti akan mengunjungi 5 elemen sekte." Petik 2. Yun Yifeng, yang berada di belakang lelaki tua bernama Ma, memandang sekelilingnya dengan nostalgia. Pada akhirnya, dia menatap Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Saudara Wang, jaga dirimu. Pertempuran kita belum berakhir. Kami akan memutuskan pemenang di benua astral abadi." Petik 2. Rekan kultivator Yun, berhati-hatilah.
Wang Lin menatap Yun Yifeng. Orang ini sangat licik. Wang Lin agak melihatnya di dunia gua. Tatapan Wang Lin jatuh pada dua pembudidaya paruh baya lainnya dari planet Five Elements. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan melambaikan tangannya ke kejauhan. Riak bergema di kejauhan. Jenderal Macan Putih dan pembudidaya planet lima elemen lainnya muncul. Penampilan mereka tidak mengejutkan orang tua bernama Ma, dia sepertinya sudah tahu. Namun, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion terkejut. Rekan pembudidaya planet lima elemen, saya mengirim Anda semua. Saat Wang Lin berbicara, Jenderal Macan Putih melepaskan pembudidaya dari planet lima elemen. Kultivator dari planet Five Elements merenung sebentar dan kemudian kembali ke sektenya. Sekelompok orang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu emas. Ada kilatan cahaya keemasan dan kemudian menghilang. Melihat orang-orang dari planet lima elemen melewati pintu, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion berjalan maju beberapa langkah dan menangkupkan tangan ke arah Wang Lin. Rekan kultivator Wang Lin, hal-hal sebelumnya, aduh, terima kasih, rekan kultivator, karena telah memaafkan kami. Kami akan pergi dulu. Jika ada yang Anda butuhkan, kami pasti akan membantu. Orang yang berbicara adalah Jenderal Black Tortoise. Dia melambaikan tangan kanannya dan batu giok melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan mengangguk, lalu dia melihat Jenderal Macan Putih di kejauhan. Kamu juga bisa pergi. Jenderal Macan Putih terkejut, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Lin dan kemudian tiba di sebelah Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion. Jenderal Burung Vermilion memandang Wang Lin dengan tatapan yang dalam dan rumit. Terima kasih. Ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya dan terbang menuju pintu emas saat Wang Lin merenung. Mereka menghilang ke pintu dan kembali ke benua astral abadi. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir bawahnya dan melangkah menuju pintu emas. Ketika dia berada sekitar 100 kaki dari pintu, dia berhenti dan menatap Wang Lin. Terima kasih. Wang Lin memandang Tang San dan perlahan berkata, kamu telah membantu saya dan saya telah membantu kamu, tidak perlu berterima kasih. Tang San membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tetap diam. Dia terbang menuju pintu, dan saat dia akan menghilang, dia tiba-tiba berbalik. Akankah kita bertemu lagi? Wang Lin tidak berbicara. Tatapan Tang San menjadi redup dan dia diselimuti oleh cahaya keemasan. Tidak seorang pun kecuali dia yang melihat matanya redup, dan dia perlahan menghilang di dalam pintu emas. Pada saat ini, semua orang yang bukan bagian dari dunia gua telah pergi satu persatu. Pandangan Wang Lin bergerak melewati Dao Master Blue Dream dan yang lainnya sampai mendarat di kehampaan. Dia menangkupkan tangannya di ruang hampa. Tidak ada apa-apa di sana, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Tidak ada riak atau apapun, tapi kata-kata Wang Lin bergema saat dia menggenggam tangannya. Senior Xuan Luo, kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Anda pergi ke planet lima elemen, ke alam surgawi, dan sampai ke inti gua ini. Sekarang setelah Anda melihat saya membuka pintu, apakah Anda sudah cukup melihatnya? Bisakah kamu menunjukkan dirimu sendiri? Petik 2. Kehampaan mulai berubah saat Wang Lin berbicara, dan sosok tersembunyi muncul. Kata-kata dan perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Tatapan mereka semua beralih ke sosok itu. Bagaimana kau tahu namaku? Suara lembut datang dari sosok yang kabur itu. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.